Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in YouTube kami di RA Muba Official. Tetap dengan tema di bincang-bincang metode At-Tanzil. Oke, para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran, sekarang kita akan membahas atau akan bincang-bincangkan tentang metode At-Tanzil di juz 6. Yang mana sudah seperti biasa, sebentar lagi kita akan membahas tentang selanjutnya, konten-konten selanjutnya tentang apa sih yang ada di At-Tanzil itu, selain untuk metode At-Tanzilnya. Oke, sebelum kami melanjutkan pada video selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe itu kami, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, check it out. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran. Inilah wajah-wajah narasumber kita atau materi kita pada kali ini yang akan menjelaskan metode At-Tanzil juz 6. Oke, sebelumnya biasanya di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu Ustaz. Siap. Oke, dimulai dari sampean Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Muhammad Khalil. Oke. Dari mana Ustaz? Dari alamat ya Ustaz. Alamat dari Kokob Bangkalan Ustaz. Kokob Bangkalan. Sebelah barat. Sebelah barat. Bukan timur. Berarti banyak asatidz yang dari Kokob ya Ustaz? Alhamdulillah. Oke. Ini jauh-jauh dari Bangkalan loh Ustaz. Jauh-jauh Ustaz. Jarang-jarang Ustaz. Itu ya seperti ini. Tapi undangan saya tuh ke kantor RA loh Ustaz. Oh, betul. Berapa tahun mondoknya Ustaz? Kalau masalah mondok Ustaz, masih sebentar Ustaz. Kira-kira udah 6 tahunan. Udah 6 tahun. Alhamdulillah. Bisa Sekarang sudah kelas berapa? Sekarang udah kelas akhir istilahnya itu kelas 3 MA. Kelas 3 MA. Oke. Jadi beliau ini dari Bangkalan, Kokob. Desa apa Ustaz? Desa Manuan. Desa Manuan. Burung, Desa Burungan. Desa Burungan. Desa Burungan. Berarti di sana banyak manunya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau mondok di Bata-Bata 6 tahun ya Ustaz. Kalau di RA itu aktifnya? Untuk DRA sekitar mulai dari saya masuk itu kalau nggak salah 2019 Ustaz. 2019. Kalau sekarang kira-kira 4 tahun akan berjalan. 2019, 20, 21. Berarti 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Oke. Jadi tidak dilakukan lagi untuk membahas metode At-Tanzil Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Oke, selanjutnya pada saya Ustaz. Ya saya. Iya, nama dan dari mana Ustaz? Ya, nama saya itu mungkin sudah familiar lah orang-orang sekitar mungkin ya. Nama saya itu Ahmad Junaidi. Saya juga kebetulan dari Desa Panaan Ustaz. Dari Panaan. Dari Panaan. Kampung sebelah. Dusun Bata-Bata. Orang sini saya tahu. Kampung sebelah Ustaz. Jadi mungkin bagi para asatidz atau alumni lah yang ikaba atau pernah mondok di Bata-Bata, mungkin inilah wajah Al-Ustadz siapa? Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Tidak asing kalau di sini. Berarti mulai dari umur 1 tahun ya Ustadz. Mulai dari umur 0 sampai umur berapa Ustadz? Sampai umur sekitar 23 gitu lah. 23 beliau mondok di Bata-Bata Ustadz ya. Ya kan saya sini domisili lah. Ijazah saya itu kan TK, MI semuanya di Bata-Bata. Alhamdulillah. Tulen, Bata-Bata tulen. Berarti kalau Ustaz Junaidi suatu saat itu menjadi menteri lah ya, menjadi menteri. Doanya saja Ustaz. Ya, Tapi amin. gak enak juga jadi menteri lah. Tidak boleh menganggap MA-nya di mana. Jadi beliau Ustaz Ahmad Junaidi ini asli produk Bata-Bata. Sampai Ustaz di TK itu sudah berapa tahun? Saya masuk ke TK itu akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun Ustaz. Jadi Ustaz Ahmad Junaidi mungkin sudah lebih jago lah dari Ustaz Amin ya untuk cara menjelaskan di metode At-Tanzil, karena beliau di TK-nya di Bata-Bata sampai jadi asatidz. Tapi kan tidak sama lah. Tiap waktunya berbeda seperti itu. Oke. Kurun waktunya. Jadi
mungkin harus apa ya, harus menyamakan. Iya, harus bisa beradaptasi. Kalau beradaptasi. tahun-tahun sebelumnya itu kan terdahulu masih tidak seperti sekarang, tidak digital istilahnya. Sekarang kan sudah 4.0 kan. Ada perubahan. Ada perubahan. Dulu belum ada YouTube, sekarang belum ada belum ada YouTube, belum ada apa itu namanya, laptop, belum Mister. belum Masih HP, zaman belum- jadul ya dulu. Iya, tidak canggih sejaman sekarang seperti itu. Jadi dari segi cara mendidik anak-anak mungkin itu juga beda. Berbeda. Karena Daud Sayyidina Ali adibu auladakum biari adikum, itulah Ustaz ya. Iya, bila akhirnya seperti itulah. Iya Ustaz. Oke, sebelum kita perkenalan sudah. Jadi para sahabat At-Tanzil juga para pecinta Al-Quran, bagi kalian yang ingin, soalnya banyak Ustaz yang di komen-komen juga di Twitter gitu juga ada Ustaz. Metode yang At-Tanzil di Senin itu siapa ngajarnya gitu Ustaz. Jadi selalu dinanti-nanti itu. Jadi inilah para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran, inilah wajah-wajah para yang pemateri kita yang untuk menjelaskan di metode At-Tanzil di Senin ini. Oke, kita langsung saja Ustaz ya. Langsung. Oke. Jadi seperti biasa Ustaz, kita sudah perkenalan itu langsung bahas secara detail tentang metode At-Tanzil. Kemarin itu di 1 sampai 5 dan sekarang di 6-nya. Jadi tapi ini belum terakhir, namanya masih ada terusannya tentang At-Tanzil Ustaz. Oke. Untuk At-Tanzil di Senam ini siapa saja boleh jawab atau mungkin bergantian. Di At-Tanzil di Senam ini penekanannya pada apa Ustaz? Untuk juz 6 itu bertahap Ustaz. Untuk yang halaman 1 itu kan menerangkan mungkin hampir samalah dengan yang di juz 5. Oke. Seperti itu. Juga itu kalau di halaman 1 itu cuma penekanannya di cara mewakaf dan mewasol. Dan itu dilanjutkan di halaman, kalau tidak salah halaman 4 ya. Halaman 4 atau 5 itu. 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, itu untuk halaman mulai dari halaman pertama. halaman pertama sampai halaman 5 berarti Iya. tadi. Mulai dari halaman pertama sampai halaman 5 itu wakaf fasolnya itu Ustaz. Ya, wakaf wasol. Jadi Tapi kalau di halaman 2 itu kan di juz 6 itu ada pengenalan gharib seperti itu ya. Seperti pengenalan gharib. ya pengenalan cuma anak-anak itu biar tahu seperti cara membacanya gitu. Seperti kalau di halaman 2 itu menerangkan tentang idhar mutlak. Idhar mutlak. Ya, apa itu idhar mutlak gitu. Cuma itu menekankan cara pembacanya saja. cara membaca. Ya. Oke. Jadi untuk Ustadz Amin biasanya untuk menerangkan dari halaman 1 sampai halaman 5 itu apakah diterangkan sekaligus gitu Ustaz? Bertahap Ustaz. Untuk penerangan itu benar kata Ustaz Junaidi tadi, bertahap. Yang pertama itu ada lembar latihan. Ada lembar latihan. Nah, dan halaman 2 itu sampai 3 itu ada penjelasan tentang idhar Ustaz. Tentang idhar. Cara membaca bagaimana bahwasanya idhar itu dibaca terang seperti itu Ustaz. Apakah masih memakai alat media atau semacam papan itu ditulis terlebih dahulu ya Ustaz ya? Untuk hal yang seperti itu kita sebelum menjelaskan ditulis di papan dulu seperti apa contohnya itu, lalu diterangkan. Seperti itu. Jadi untuk di juz 6 di sini masih, kalau di dalam kelas artinya masih membutuhkan alat media ya Ustaz. Masih membutuhkan Ustaz. Media pembelajaran. Media pembelajaran. Oke. Jadi di juz 6 mungkin itu hanya penyempurnaan dari juz 1 sampai juz 6 Ustaz. Mungkin. Penyempurnaan. Penyempurnaan. Ya, penyempurnaan. Oke. Sesudah pembahasan itu wakaf wasal itu apa Ustaz? Kalau di halaman 4 itu kan cara mewakaf itu kan ada seperti tanda wakaf ada 6. Di situ ada contohnya seperti titik 3 seperti itu. Dan ada mimun wakaf lazim, memperhatikan tanda wakafnya seperti itu. Dan dilanjutkan dengan halaman selanjutnya tanda wasol itu tanda wasol. Di halaman 5-nya ya. Iya, sama. Memperhatikan tandanya itu tandanya apa. Seperti misalnya ini solah, nah kalau ada surah ini tanda apa? Tanda apa? Tanda wasol. Kalau tanda wasol itu lebih baik diteruskan seperti itu cuma. Oke, jadi sebelum masuk mungkin biasa seperti juz yang lain masih ada sistem klasikal Ya, pasti itu Ustaz. Sebenarnya untuk hal yang seperti itu sama mulai dari juz 1 sampai 6 itu sama. Sebelum mulai pelajaran itu ada klasika. Sebelum pembukaan itu. Oke. Biar
sambil lalu merangsang pikiran anak itu. Lalu dulu seperti itu Ustaz. Stimulus. Oke. Jadi dari halaman 4 sampai 5 itu anak-anak mengenal tanda wakaf dan tanda usul. Apakah dalam tanda kutip pengenalan tersebut harus dihafal juga kalau di dalam kelas gitu? Kalau untuk menghafal itu tidak Ustaz, cuma itu penekanannya ketika klasikal, betul. Ketika klasikal itu anak-anak diperhatikan cara membacanya gitu. Soalnya kan anak-anak itu kalau menghafal itu Ustaz bukan sepertinya masih bukan ranahnya seperti itu, kasihan gitu. Kan masih kecil. Anak-anak Dika itu kan masih egosentris kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Baik, benar juga. Jadi mungkin anak-anak walaupun di juz 6 itu masih belum masanya untuk menghafal. Iya. Oh, tapi anak-anak mungkin ada yang hafal di dalam kelas. Ada Ustaz, kalau itu ada. Ada. Karena pengaruh dari klasikal ini. Pengaruh dari klasikal karena setiap hari sudah dibaca seperti itu. Yang banyak memperoleh untuk anak-anak itu bisa dari klasikal. Dari klasikal. Oh, Rata-rata. jadi harus kuat suaranya tadi. Iya. Harus mengeluarkan suara gelap. Suara gelap ya. Suara gelap. Intinya di dalam kelas itu aktif seperti itu. Oke. Tidak memberi waktu kosong pada anak-anak, aktif terus dalam kelas seperti itu. Harus bisa menguasai kelas seperti itu. Biar tidak diam anak, biar tidak jenuh tuh. Kadang-kadang itu kan anak jeda sedikit langsung apa itu namanya? Cangkemnya itu gini Ustaz. Iya. Harus ada rayuan seperti itu kalau untuk anak. Masih butuh aleman gitu ya, Ustaz. Pengayoman benar. Kalau untuk Ustadz Amin, yang mau saya tanyakan itu apakah cara penyampaian untuk wakaf dan wasol di sini beda sama Tajunaidi? Kalau di juz lainnya itu kan ada yang beda, ada yang juga sama gitu Ustaz. Mungkin untuk penyampaian itu tidak jauh beda. Kalau untuk penerangan cara wakaf tidak, wasol itu kira-kira sama. Sama Ustaz. Mungkin hanya beda sedikit lah. Kenapa? Karena kita cara penyampaiannya tidak akan pernah sama. Karena kita beda orang, mestinya beda pendapat gitu Ustaz. Berarti cara menjelaskannya itu cuman menulis seperti mim, wakaf lazim itu hanya dikasih tahu Ustaz. Artinya kalau ada mim seperti ini anak-anak mim kecil itu harus dibaca wakaf gitu. Itu apa tuh namanya? Terserah ustadznya nanti mau pakai gaya apa cara menerangkannya itu Ustaz. Kan tidak harus sama dengan yang di tajwid praktis. Kalau saya itu kan rangkap di tanda-tanda itu ada 3. Yang pertama tanda wakaf, tanda wasol, tanda sifir. Itu saya menerangkannya itu disamakan dengan lampu transportasi, lampu merah, lampu hijau dan lampu kuning. Kalau lampu merah itu kan berhenti itu tanda wakaf. Kalau lampu biru itu kan berhenti, diteruskan Ustaz. Diteruskan tanda wasol. Kalau kuning hati-hati berarti tanda sifir, seperti itu. Berarti hanya 2 untuk tanda ya, 4, 5 tanda wakaf dan wasol. Iya. Terus halaman 6-nya itu sama juga tanda wasolnya juga. Tanda wasol. Nanti halaman 7-nya itu ada beberapa gharib seperti cara membaca yabsutu, lafaz yabsutu dan besotan yang harus dibaca sinon yang harus dibacain itu Ustaz. Untuk pengenalan di juz 6 itu ada gharib, itu dijelaskan di halaman 7. Halaman 7 dan seterusnya. Berarti dalam tanda besar ya, garis besar dalam juz 6 di sini hanya menjelaskan semua gharib-gharib itu Ustaz ya. Untuk itu dijelaskan dari bawah dulu Ustaz, mengulang ketika anak itu naik ke juz 5 ke juz 6 itu tajwidnya diulang. Iya. Itu tidak diulang semuanya, hanya kita itu menganalisa apa kurangnya anak di tajwid itu. Kekurangan juz 5 itu diulang lagi. Kan sudah dipelajari sejak juz 4, juz 5, juz 6. Di juz 6 itu kan seperti kalau juz 4 itu kan ada tanda olah. Kan di juz 5 ada bundar tanda tanda. Iya, seperti itu. Jadi penyempurnaan. Fokusnya dalam penyempurnaan. Oke, untuk sodun yang di atasnya resin kecil itu sampai halaman berapa? Itu sampai halaman 8. Ya, 7 sampai 8. Yabsutu dan bestotan. 9 sampai 9. 9 itu kan amun musyitirun. Kan dirasatkan. Yabsutu bestotan amun musyitirun. Terus bimusajirinya mana Ustaz? Sama Ustaz, halaman 9 juga. Amun musyitirun. Oke.
Cara menjelaskan kepada anak-anak itu bagaimana? Cara menjelaskannya ya kan ini hanya pengenalan, tidak terlalu difokuskan untuk anak-anak itu bisa menangkap semua apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Jadi cara penjelasannya itu kita sama dari yang awal itu kita tulis dulu di papan. Oke. Lalu kita jelaskannya, cara penjelasannya. Oh ya anak-anak, kalau di sini Ustaz akan menjelaskan sodun yang di atasnya ada sin kecilnya seperti itu Ustaz. Kan diurut dari lafaz yabsutu dulu. Oke. Kalau lafaz yabsutu ini sodun yang harus dibaca sinun itu salah satunya yaitu lafaz yabsutu. Jadi kalau kalian menemukan di dalam Al-Quran kalian itu lafaz yabsutu, itu sodunnya harus dibaca sinun. Oke. Jadi hanya gampangnya saja. hanya gampangnya saja. Bagaimana anak-anak untuk cepat paham gitu Ustaz. Berarti benar kata Ustaz kemarin yang di metode Tanzilus 3 kalau tidak salah, itu bahwasanya guru itu tidak boleh sampai kekurangan metode gitu Ustaz. Tidak boleh sampai kekurangan akal. Bagaimana anak-anak itu tetap paham dengan berbagai macam cara asatid seperti itu. Oke. Kadang gimana ya? Untuk asatid tersebut dalam menjelaskan kadang terlalu tinggi. Jadi anak-anak sedikit bingung untuk mencernanya. Jadi bagi untuk guru TK kemungkinan Ustaz diharap untuk secara apa ya? Tahu sasi kelasi gitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz, bukan ranahnya. Iya bukan. Oke, setelah pembahasan sodun yang di atasnya ada sin kecil itu apa? Di situ ada masuki pada halaman 10 sampai 14. Halaman 9 Ustaz. Halaman 9 itu Al-Muso itu kan yabsutu sama bersotan itu Ustaz. Cuma pengenalan cara membacanya Ustaz. Cuma memberitahukan punya lafaz yabsutu dan bersotan itu anak-anak harus dibaca sin, itu saja. Tidak menjelaskan kenapa harus tidak. Cuma yang penting anak-anak itu paham cara bacanya saja. Dan setelah itu saya menulis itu langsung saya tunjuk untuk praktek membaca. Yang namanya juga anak-anak untuk memfasih dalam makhrajul huruf itu sangat sulit. Harus ada keturunan dari asatid, terus mengulang-ulang terus seperti itu, mengulang-ulang latihan seperti itu. Dan untuk makhrajul huruf mungkin asatidnya itu masih bukan sampai 85% itu karena kalau sampai 80 gitu sampai ke atas karena itu jauh gitu ya. Jadi ambil apa namanya? Yang penting dasarnya gitu ya. Intinya tidak makhrajul huruf itu bukan apa namanya itu definisinya tapi cara melafalannya seperti itu yang dimaksud. Pokoknya kho itu seperti yang di istilah ngerok seperti itu. Asyol seperti itu. Mungkin dari bawah sudah dijelaskan untuk makhrajul huruf, tapi tidak dijelaskan secara rinci, hanya pelafalannya saja. Pelafalannya sih, pokoknya sin nafas seperti itu. Jadi ini silahkan diminum aja lebih dahulu. Oke, bincang-bincang santai kan. Oke, sesudah pembahasan sodun yang di atasnya ada sin kecil itu apa Ustaz? Itu beranjak pada halaman 10 ya Ustaz. Halaman 9 Amhumul Musaitirun sudah ya? Enggak belum. Amhumul Musaitirun. Itu kan sudah dalam usia ada lafaz masyaallah. Situ menerangkan tengah shinnya itu dibaca pendek. Shinnya dibaca pendek. Itu kan masyaallah itu kan fathah alif Ustaz. Kalau di juz sebelumnya kan fathah alif itu kasrah sukun dan dibaca panjang. Kalau di sini itu alif sudah benar dibaca panjang seperti itu. Itu kan untuk anak-anak itu apa itunya? Tangan seperti itu, tahu bisa membedakan masyaallah ini di sini ada dibaca pendek walaupun fathah alif itu dibaca pendek seperti itu. Oke. Terus sesudah itu apa Ustaz? Sudah itu pada halaman 10 sampai 11 itu menerangkan tentang panjang dan pendek. Dan halaman 10 itu menerangkan lafaz ana yang dibaca panjang itu di dalam Al-Quran kan ada 4. Salah satunya anabe, anabuh, anasiyah, al-anamin. Menerangkan anasa, ana yang dibaca panjang. Jadi dan mungkin dalam juz 6 di sini yang paling disulitkan di metode tanzilnya itu apa Ustaz? Untuk cara praktek tetap Ustaz. Cara praktek dalam membaca Al-Quran dari gharib muskilatnya.
Itu kan pembahasannya nanti ke belakang Ustaz. Nanti ada ke belakang itu penjelasannya. Tapi nanti kan biar tertib. Biar terstruktur seperti itu. Dari halaman 10 tadi ya. Ana yang dibaca panjang. Tidak semuanya ana itu dibaca panjang. Iya. Dan tidak semuanya ana itu dibaca pendek. Kalau yang didahului hamzah panjang Ustaz. Terkadang anak-anak itu membaca ana itu tapi biarpun tidak ana itu dibaca panjang. Baca panjang semua karena dari bawah itu harus alif itu. Iya. Jadi harus diperbaiki di juz 6. Iya. Oke, bahwasanya ana itu tidak semuanya ana dibaca panjang. panjang kecuali Yang 4 ya seperti